Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya semuanya. Sebelum saya mulai channel YouTube ini, ya, mohon di subscribe channel YouTube ini dan ditekan lonceng dan disebarkan ke semua orang, diviralkan untuk semua orang. Hari ini masih tanggal 31 Maret 2022. Jadi market nanti malam di pasar Amerika akan terjadi penurunan dan akan terjadi crash untuk Maret 2022 ini. Nah, kita melihat kenapa hal itu akan terjadi. Karena ada kabar buruk dari China. Kabar buruk itu adalah terjadi kontraksi ekonomi di China karena ada penurunan dari pengelolaan belanja. Jadi ada PMI, Purchasing Manager Index Manufacturing dari China yang mengalami kontraksi. Jadi angka untuk bulan Maret ini lebih rendah daripada angka pada bulan lalu, bulan Februari. Jadi bulan Februari itu masih di atas angka 50, jadi 50,2%. Sedangkan angka bulan Maret ini sudah 49,5%. Nah, PMI manufacturing ini menggunakan angka 50 sebagai ambang batas. Jika di atas 50 berarti ekonomi itu mengalami fase ekspansi. Jadi ekonomi membaik, lagi ekspansi. Sedangkan di bawah 50 itu menunjukkan bahwa ekonomi mengalami kontraksi. Ekonomi lagi mengalami penurunan perlambatan. Angka PMI manufacture China itu sudah bulan ini adalah 49,5% untuk PMI manufacture. Sedangkan PMI untuk sektor non manufacture juga mengalami penurunan lebih tajam lagi. Ya, dari bulan Februari kemarin itu masih di level 51,6%. Sedangkan bulan Maret ini sudah 48,4%. Jadi lebih rendah lagi, lebih turun lebih tajam lagi. Dan ini sudah berlangsung 7 bulan terakhir ini. Ya, selama 7 bulan terakhir ini. Nah, dengan angka PMI Cina yang menurun ini, ya, kita ketahui bahwa Cina sektor manufacture itu 40% untuk pertumbuhan ekonomi Cina. Dan Cina adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia, ya, punya sektor perekonomian yang terbesar di dunia. Dan Cina adalah konsumen, ya, pembeli terbesar, konsumen dari komoditas-komoditas di seluruh dunia. Komoditas-komoditas dunia merupakan Cina merupakan pembeli terbesar. Jadi PMI manufacture Cina ini yang menurun ini menyebabkan penurunan permintaan atau penurunan secara global. Permintaan barang-barang global akan mengalami penurunan disebabkan karena kontraksi yang dialami oleh sektor manufacture Cina ini. Nah, inilah dampaknya dan akan terjadi juga dengan kita Indonesia. Kita akan pengekspor terbesar komoditas ke negeri China. Nah, jadi mau tidak mau itu bursa efek Indonesia itu pasti akan jatuh. Hari ini memang ditutup masih tinggi, tetapi ini adalah yang terakhir karena Anda bisa lihat nanti karena malam ini market Amerika itu akan mengalami penurunan tajam, akan terjadi crash terakhir di bulan Maret ini. Inilah terakhir titik poinnya di Maret. Maka Maret 2022 yang selalu saya katakan kepada Anda semuanya bahwa akan terjadi crash, market crash global di Maret 2022 itu terjadi. Ya, hari ini akan terjadi karena besok itu sudah mulai bulan April terus sampai selama-lamanya sepanjang tahun 2022 ini akan terjadi penurunan terus. Karena ekonomi global secara global itu mengalami kontraksi. Karena dari pertama dari kabar buruk itu dari China. Dan yang berikut adalah kabar dari Amerika, ya, Presiden Joe Biden yang ketakutan terbesar akan popularitas dia akan menurun jika inflasi ini tidak bisa terkendali, semakin tinggi terus karena harga minyak yang tidak henti-hentinya menanjak. Nah, berapa bulan yang lalu, ya, itu seruan ini sudah mulai dari bulan November 2021 dan kemarin juga awal bulan juga dia sudah menggandeng beberapa teman-temannya dan negara-negara sahabat untuk yang punya cadangan minyak strategis yang banyak untuk melepas cadangan minyak strategis itu di pasar. Tujuannya adalah untuk menurunkan harga minyak, untuk membuat pasokan di pasar itu yang cukup banyak.
Karena dengan adanya COVID-19 ini, harga minyak tinggi ini, negara-negara OPEC tidak sampai dengan sekarang ini sejak COVID-19 beberapa tahun ya, sejak dari 2001 sampai sekarang ini tetap tidak mau menambah produksi. Jadi tetap dengan komitmen sebelumnya, maka pasokan minyak di pasaran itu semakin langka, maka harga minyak itu naik. Apalagi dengan terjadi krisis perang Rusia Ukraina ini yang membuat sebagian sanksi-sanksi ekonomi yang Joe Biden sendiri, Presiden Amerika sendiri yang membuat sanksi itu dengan teman-temannya dari Eropa, membuat mereka sendiri akan menghilangkan sebagian suplai minyak dari Rusia. Ya. Akhirnya ada kekosongan, ada kelangkaan pasokan, itu membuat harga minyak itu nanjak terus melambung tinggi. Maka dia dengan strategi dia, caranya bagaimana supaya dia bisa menekan inflasi, supaya jangan di Amerika itu mereka teriak-teriak harga BBM naik, membuat inflasi bahan makanan pokok semuanya naik, maka dia harus melepas cadangan minyak strategis. Nah, dengan perjanjian dia sudah membuat kontrak untuk melepas 1 juta barel per hari, angka yang cukup tinggi ya, dilepas cadangan minyak strategis 1 juta barel per hari. Jadi itu ada tujuan dia adalah 60 juta barel yang akan dilepas ya, dengan Amerika menyumbang 50 juta dan lain-lain. Nah, dilepas itu selama 6 bulan, 1 juta barel per 1 juta barel per hari dilepaskan selama 6 bulan ke depan. Jadi mulai dari sekarang sampai 6 bulan ke depan. Ini langkah strategis dia yang cukup ampuh. Saya yakin dan percaya ini akan bisa menurunkan harga minyak ke level 80. Dan dalam waktu dekat ini harga minyak dunia akan turun tajam menuju ke level 80 US dollar per barel. Nah, hari ini sudah di level 101 US dollar per barel. Dari pembukaan pasar hari ini 107 sudah menukik ke 101 US dollar per barel. Maka hari ini adalah market crash. 2022 terjadi hari ini, malam hari ini di market Amerika. Inilah hari terakhirnya tinggi-tingginya. Jadi pas hari Maret terakhir tanggal 31 Maret, bursa saham dunia akan jatuh, mulai dari bursa Wall Street jatuh. Besok akan terjadi di Asia, semuanya akan ikut dampaknya semuanya. Currency Eropa akan turun tajam, mata uang Eropa ya, mulai dampaknya terakhir di Maret 2022. Jadi global market crash Maret 2022, global market crash hits Maret 2022 ini terjadi terakhir tanggal 21 Maret 2022. Jadi Anda bisa nanti saksikan nanti malam ya. Sore ini di market Eropa sudah mulai ada penurunan mata uang Eropa, bursa saham Eropa juga sudah mulai turun ya. Di Jerman juga hari ini ada laporan angka inflasi yang begitu tinggi jadi sepanjang sejarah ini sejak tahun 1981. Jadi Jerman mengalami inflasi 7,3%. Ini luar biasa tingginya. Ini dampak dari perang yang terjadi, melambungnya harga minyak, COVID-19. Nah, seluruh negara Eropa sudah menyerukan bahwa Rusia Ukraina adalah menyebabkan resesi di Eropa dan bahkan bisa menjadi resesi global. Jadi tahun ini tahun yang begitu parah. Ini ekonomi yang tinggi-tinggi terakhir ini karena harga komoditas. Semua itu karena harga komoditas yang naik, maka harga saham-saham terutama kita yang di Asia ya, Indonesia yang begitu menikmati batu bara, sektor energi, kelapa sawit. Dan hari ini adalah hari terakhir penutupan Maret 2022, terjadi hancur-hancuran, terjadi crash besar-besaran di market global, terutama di bursa di Wall Street akan anjlok tajam mulai hari ini, terus April, Mei sampai sepanjang tahun akan terjadi miris sepanjang tahun. Begitupun juga di market yang lain, di pasar mata uang currency derivatif akan turun tajam ya. Dan mata uang seperti kripto yang lain itu ada saatnya turun juga, tetapi pada tahun ini tetap akan turun. Jadi kan US dollar akan menguat. Jika US dollar menguat, tidak mungkin mata uang
kripto itu karena dia juga konversi dengan US dollar, ya, against US dollar. Tidak mungkin US dollar menguat, dia menguat lagi, logikanya itu. Jadi dia juga akan mengalami penurunan dan yang seperti yang sudah saya prediksi di tahun lalu, ya, di 6 bulan yang lalu bahwa cryptocurrency akan menuju nol, itu akan terjadi nanti. Anda bisa lihat aja sepanjang tahun 2022 ini. Yang pastinya karena sepanjang tahun 2022 ini Bank Sentral Amerika itu akan ada menaikkan suku bunga minimal 4 kali. Jadi ada daya kejut untuk menurunkan pasar saham, ya, pasar mata uang Eropa dan mata uang di seluruh dunia. Mata uang Jepang sudah melemah cukup tinggi, sudah selama 20-30 tahun ini sudah naik cukup tinggi, sudah sampai ke level 123 against US dollar, ya, ini sudah angka yang cukup tinggi pelemahannya yen terhadap US dollar. Dan tidak mungkin jika mata uang dunia Asia seperti Jepang, ya, Eropa, mata uang kita ini menguat sendiri terhadap US dollar. Itu kan hal yang tidak mungkin, tidak di luar logika ekonomi. Jadi mata uang Garuda, ya, rupiah kita pasti akan melemah juga, akan menemukan equilibriumnya dengan negara-negara yang lain karena kita kan perdagangan global. Jadi mau nggak mau rupiah akan anjlok karena ada capital inflow yang lari ke suku bunga Amerika Serikat. Karena yang tadi saya katakan itu 4 kali ada kenaikan minimal, ya, bisa juga 5 kali. Kita tidak tahu sepanjang perjalanan apakah Bank Sentral Amerika agresif. Jika dia semakin agresif untuk menaikkan suku bunga, untuk menekan inflasi, maka semakin banyak ada kenaikan suku bunga. Tetapi yang pasti adalah ada 4 kali. Ini Maret sudah, maka nanti bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Itu bulan-bulan yang akan ada kenaikan suku bunga. Jika dinaikin suku bunga pada bulan itu ada kenaikan sebesar 50 basis point atau 0,5%, maka daya kejut jatuhnya itu lebih besar lagi. Nah, sepanjang tahun 2022 ini market itu akan terjadi bearish sepanjang tahun. Naik turun, naik turun, naik turun. Jadi crashnya itu bukan crash dalam terus langsung balik naik, tidak. Turun, naik, turun. Tanpa sadar sudah semakin dalam. Tanpa sadar Wall Street sudah anjlok 90% dan Bursa Efek Indonesia IHSG sudah ke level 3.500 di akhir tahun 2022. Dan juga di akhir tahun 2022 tanpa sadar Bitcoin sudah menuju nol. Cryptocurrency dan lain-lain sudah sama harganya, nol semuanya. Tidak ada yang lebih tinggi, semuanya. Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin semuanya nol. Sama. Itu di akhir tahun 2022. Nah, itulah logika ekonomi seperti itu. Ya, ini perlu waktu untuk sampai ke sana. Karena begini, ini semua karena komoditas yang lagi euforia, yang lagi naik-naik, maka bursa dunia itu masih lagi naik-naiknya, masih tinggi-tingginya. Tapi hari ini saya tegaskan bahwa harga minyak sudah mau jebol 100. Ya, dari 107 pembukaan pasar sudah di terendahnya 100. Maka malam ini harga minyak akan jebol 100. Harga minyak dunia itu akan menuju ke level 80. Karena Joe Biden yang tadi kata mau melepas cadangan minyak strategis dengan kawan-kawannya itu sebesar 1 juta barel per hari selama 6 bulan ke depan, sampai target mereka 60 juta barel dilepas di pasar sehingga menekan harga, ya, membanjiri pasar dengan minyak, maka harga itu akan turun tajam. Maka harga minyak itu akan menuju ke level 80 US dollar per barel dalam waktu 6 bulan ke depan ini. Maka komoditas dunia juga harganya akan anjlok. Sudah terbukti dengan kabar buruk dari China yang tadi awal saya sudah katakan tentang PMI manufacture China sudah dibawa di 50 level kontraksi. Maka ekonomi China mengalami kontraksi. Ekonomi Cina mengalami kontraksi berarti negara-negara yang lain akan juga menerima dampaknya. Tidak ada
pembelian barang, ya, menurunkan pembelian, ya, menurunkan impor dari China. Maka seperti kita Indonesia juga akan mengalami penurunan ekspor. Maka harga bursa efek Indonesia secara logikanya akan anjlok karena harga energi batubara akan turun tajam. Apalagi tanggal 1 April sudah ada naikin PPN. Jadi bursa saham global, mata uang Eropa akan hancur. Ya, itu Maret 2022 ini. Anda lihat nanti malam. Dan harga minyak akan menukik tajam, menunjukkan sudah ada perlambatan ekonomi dunia. Nah, disinilah, dan rupiah kita itu sudah pasti akan melemah dan sepanjang tahun ini sampai akhir tahun 2022 Anda akan saksikan rupiah itu sudah mendekati level 18.000 terhadap US dollar. Oke. Inilah yang bisa saya sampaikan. Anda warning, Anda hati-hati dengan keadaan kondisi ekonomi lagi kontraksi ini. Ya. Langkah antisipasinya adalah Anda harus trading di futures market di lahan basah 2022. Saya ulang-ulang terus tentang futures market ini karena peluangnya luar biasa sekali. Karena peluangnya di saat kondisi yang begini, di saat kondisi ekonomi lagi susah, lagi menurun, ekonomi lagi stagflasi, resesi di dunia. Anda tidak bisa trading saham, Anda tidak bisa dapat apa-apa. Ya, Anda bisnis di luar sana juga tidak bisa dapat apa-apa, tidak bisa menikmati dalam kondisi ekonomi yang susah, inflasi yang cukup tinggi ini. Ya, di Indonesia Anda mau berbisnis, harga minyak itu tidak mungkin, harga minyak goreng ya, sawit itu tidak akan turun ya. Ya, bisa-bisa nanti sudah memasuki bulan puasa, nanti sampai Lebaran harga minyak goreng itu bisa sampai 100.000 per kilo. Anda mau usaha apa? Anda mau jual barang dengan harga yang tinggi, tidak ada yang beli. Ya, saya sederhanakan, lebih banyak orang usaha di kuliner, tidak bisa. Anda mau usaha yang lain juga, usaha apa saja, jasa atau apa yang lain. Orang lagi tidak punya duit, ada kekeringan likuiditas karena apa? Karena capital outflow semua lari ke US dollar. Di dunia akan mengalami kekeringan likuiditas. Jadi bisnis tidak akan jalan di tahun 2022 ini. Yang jalan, yang jadi lahan basah adalah Anda masuk ke dalam futures trading. Sudah berkali-kali saya katakan kepada Anda, saya kasih info yang bagus ini supaya Anda bisa untung tiap harian. Bisa masuk ke dalam kantong Anda, dapur Anda mengumpul, yaitu Anda di futures trading. Ya. Oke, Anda email saya cantumkan email di bawah ini tentang apa itu futures trading. Futures trading, lahan basah 2022 bagi Anda yang belum mengerti. Anda email saya jelasin kepada Anda semuanya. Dan bagi Anda yang sudah trading di futures, ya, tetapi Anda masih di perusahaan lain, Anda tidak bergabung dengan perusahaan yang bekerja sama, perusahaan broker bekerjasama dengan konten ini yang saya sudah cantumin di bawah ini. Di kolom deskripsi ini saya cantumin link brokernya, broker izin Bapepti yang terpercaya, anggota Bursa Berjangka Jakarta yang jelas. Dana Anda pasti aman. Anda yang, apalagi Anda yang masih trading di perusahaan gelap-gelap, yang perusahaan hantu yang nggak tahu kantornya di mana, ya izinnya pemerintah nggak ada, Bapepti. Perusahaan-perusahaan itu sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sebagai hantu serigala, yang sebentar lagi tinggal mau mengambil duit Anda dan mereka lari kabur, dan Anda tinggal menangis darah. Ya, janganlah Anda menyusahkan diri Anda sendiri. Anda sudah trading setengah mati, duit Anda diambil lagi sama mereka. Lebih baik Anda, saya sudah ulang berkali-kali di setiap konten video saya ini, supaya Anda trading di link broker, ya, perusahaan broker yang izin Bapepti yang jelas. Saya sudah sediakan untuk Anda bisa klik link di bawah ini, ya. Anda bisa daftar, Anda transfer duit di sini, Anda transaksi trading di sini. Dan bagi Anda yang sudah masuk bergabung dalam link broker yang di bawah ini, maka saya akan membantu Anda. Setiap kali Anda trading, Anda ingin masuk pasar, jika Anda mau mendapatkan sinyal-sinyal trading, Anda tinggal kontak saya akan berikan Anda tiap hari. Jika Anda mau, saya akan berikan tiap hari sinyal-sinyal trading yang bisa membuat Anda profit.
Persentasenya lebih besar, Anda akan profit tiap hari jika Anda masuk ke dalam link broker, bergabung di sini, dan saya akan membantu Anda. Jika Anda tidak bergabung dalam link broker di sini, Anda tidak usah tanya tentang sinyal-sinyal trading atau apapun. Saya pikir ini cukup arif, bijaksana, cukup fair ya. Anda trading di tempat luar di sana, perusahaan sana, Anda tanya, Anda minta bantuan di sana. Itu di sana yang menikmati, dia harus memberikan saja sinyal kepada Anda. Jangan Anda membeli makanan di perusahaan sana, Anda minta piring, sendok, dan Anda makan di sini. Itu sangat-sangat tidak manusiawi sekali. Itu ya. Jadi Anda kalau ingin makan di sini, piring nasi di sini, Anda trading di sini, Anda membeli makanan di sini. Saya akan bantu Anda. Oke, sekian informasi yang berharga ini untuk Anda. Anda sebarkan ke semua orang, siapa saja ya, yang supaya mereka juga mendapatkan hal yang sama seperti Anda. Dan jangan lupa, saya ulang sekali lagi, jangan lupa, Anda mohon yang belum subscribe untuk di subscribe channel YouTube ini dan tekan